Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membahas terkait dengan koperasi. Koperasi dari bahasa Inggris berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. Nah, prinsip-prinsip dalam koperasi ini mempunyai dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Nah, prinsipnya adalah ekonomi kerakyatan, di mana sistemnya berasal dari, oleh, dan untuk anggota. Ya, di mana badan usahanya dikelola sendiri oleh anggota, lalu modalnya berasal dari anggota, lalu hasil usahanya juga digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran anggota. Nah, tujuan dari didirikannya sebuah koperasi itu tujuan utamanya untuk membantu perekonomian rakyat pada masa itu ya, sampai sekarang. Lalu yang kedua, kehidupan masyarakat yang berdasarkan perekonomian yang adil. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian negara ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2012 itu lahir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi, tetapi sayangnya undang-undang ini dibatalkan oleh MK. Nah, koperasi itu didasarkan dari anggota, ya, dari anggota, semua keinginan anggota, semua prinsip anggota yang berdasarkan asas keterbukaan dan sukarela. Nah, kegiatan usahanya dilakukan secara demokratis. Jadi nanti pada saat koperasi itu mempunyai hasil ya, atau mendapatkan sisa hasil usaha juga sama, itu dibagi secara demokratis berdasarkan besar jasa dari anggota yang melakukan kegiatan usaha di koperasi tersebut. Ya, dibagi secara adil. Lalu ada lagi prinsip koperasi yang berikutnya, itu ada prinsip kemandirian. Jadi koperasi itu prinsipnya adalah berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri. Itu pada masa Orde Baru dulu sangat dikenal, Indonesia harus berdikari. Nah itu ya. Kemudian pada masa corona ini, ya, pandemi corona ini, ada banyak yang tanya ke saya, Pak, saya itu punya utang ke koperasi, ini bagaimana Pak? Saya ada deposito, saya punya deposito di koperasi, habis pada tanggal sekian, bulan sekian, tetapi oleh koperasi tidak dibayarkan karena ada pandemi corona. Ya, itu. Jadi kita harus tahu ya, koperasi itu sistemnya tadi itu ya, berdasarkan dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, ketika ada koperasi yang didirikan, ya ada macam-macam tuh kan koperasi, misalkan koperasi simpan pinjam, koperasi kegiatan usahanya untuk tabungan sembako dan seterusnya. Ketika itu tujuannya bukan untuk kemakmuran anggota, ya. Di situ misalkan ada orang pinjam, di situ dijelaskan terkait bunga, tetapi yang namanya anggota tidak pernah diberitahu SHU-nya berapa, nilai hasil usahanya berapa, ya. Lalu dia sebagai anggota tidak pernah diajak rabat anggota tahunan atau RAT, ya itu bisa dinyatakan bahwa koperasi tersebut dipertanyakan keabsahannya. Benarkah ini koperasi yang memang benar-benar bertujuan dan berasaskan prinsip-prinsip dasar koperasi. Nah, terkait dengan simpan pinjam, yang mana koperasi tersebut menawarkan kepada anggotanya untuk memberikan deposito atau sejumlah uang, ya, dijanjikan dengan nilai nanti, misalkan ada bunga 8% atau berapa persen. Kemarin ada beberapa orang tanya ke saya, Pak, ini ada bunga 8% tapi tidak dibayar sampai sekarang. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Harus kita perhatikan pertama, koperasi itu boleh nggak menerima deposito? Ya,
Nah ini, kalau simpanan berjangka itu tidak ada masalah. Ya, karena memang koperasi butuh modal usaha, dan modal usaha itu dari mana? Dari anggota koperasi tersebut. Tapi kalau simpanan deposito itu sistemnya bukan modal usaha. Ya, itu di model seperti perbankan, padahal koperasi bukan lembaga perbankan. Koperasi itu diawasi oleh di bawah Menteri Koperasi ya, kalau di Indonesia. Ya, dalam hal adanya pandemi corona, otomatis beberapa usaha terdampak ya dari pandemi corona, karena ada lockdown, ada yang harus ditutup tempatnya, misalkan usaha makanan itu kan tidak boleh dibuka dan seterusnya. Nah, usaha makanan kan cuman take away aja, dia beli habis itu dibawa pulang dimakan di rumah. Nah, ada banyak usaha yang sekarang mulai turun posisinya, posisi perekonomian agak menurun. Nah, bagaimana dia bisa membayar hutangnya kepada koperasi? Nah, koperasi tadi kan prinsipnya dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, ketika koperasi itu tidak sesuai dengan prinsip tadi itu, ekonomi kerakyatan, maka bisa disimpulkan itu belum tentu koperasi yang benar, ya kan? Belum tentu koperasi yang benar. Nah, kalau bukan dari dan untuk anggota. Nah, kalau terjadi masa seperti ini, atau dalam bahasa hukum itu suatu keadaan yang tidak bisa diperkirakan, atau dalam kata lain force majeure, ya, keadaan memaksa. Kalau memang orang-orang ini benar-benar terdampak, dia tidak bisa membayar suatu hutangnya, ya itu tidak ada masalah, dia bisa melakukan penundaan hutang, pembayaran hutang, atau permohonan restrukturisasi. Nah, itu kalau di bank. Tapi kalau di koperasi berbeda. Atas dasar kesepakatan bersama anggota, maka anggota yang tidak bisa membayar hutangnya itu nanti seperti apa? Oh, misalkan setelah pandemik berakhir akan dibayarkan, atau sekarang dimohonkan SHU-nya dibagi, umpamanya seperti itu. Ya, kita harus bisa membedakan ya, mana koperasi yang benar, mana koperasi yang tidak benar. Nah, cirinya seperti apa? Tadi itu, apakah memang benar-benar menganut prinsip dari, oleh, dan untuk anggota? Nah, rata-rata koperasi yang sekarang beredar itu bukan dari, oleh, dan untuk anggota, tetapi seolah-olah mereka itu berkedok lembaga perbankan, ya, tetapi atas nama koperasi, padahal modalnya oleh pribadi. Nah, itu banyak sekali korban di masyarakat kita. Biasanya dikenal dengan istilah bank detail ya. Setiap minggu dia datang untuk narik pembayaran hutangnya itu dengan bunga yang tinggi, dengan jaminan, padahal koperasi itu tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan sama sekali. Kenapa? Karena mereka semua anggotanya, ya. Jadi yang kita perlu garis bawahi di sini, dalam masa pandemik ini bagaimana? Ya, diselesaikan oleh semua anggota, kesepakatannya yang nanti bagaimana? Apakah itu nanti para anggota ini bersedia yang tadi itu membagi SHU atau bagaimana? Ya, saya kira pembahasan ini cukup demikian. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.